Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman, apa kabar? Kami dari kelas 12 IPA 2, kelompok 3, akan mempresentasikan sistem politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Dengan nama kelompok, Amelia Farah Utari Sanjaya, absen 4. Ismi Mufarohah, absen 14. Wahyuni, absen 35. Yeni Farhatin, absen 36. Saya di sini akan menjelaskan tentang dinamika politik masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. Konsep demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno sebagai berikut. 1. Dari segi keamanan sosial, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal. 2. Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal. 3. Dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar 1950. Pelaksanaan demokrasi terpimpin yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Selanjutnya, menuju demokrasi terpimpin. Masa berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia antara tahun 1959 sampai 1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Latar belakang dikeluarkannya Dekret Presiden. Dekret Presiden dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan undang-undang baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar 1950. Badan Konstituante tidak kunjung menyelesaikan tugasnya karena pertentangan antara partai dan terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat, bahkan menjurus menuju gerakan separatisme. Akhirnya, Presiden Soekarno berinisiatif untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengeluarkan Dekret Presiden sebagai berikut. 1. Pembubaran konstituante. 2. Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950 dan berlakunya UUD 1945. 3. Pembentukan MPRS dan DPHS. Reaksi adanya Dekret Presiden sebagai berikut. 1. Rakyat menyambut naik sebab mereka telah mendambakan adanya stabilitas politik yang telah goyah selama masa liberal. 2. Mahkamah Agung membenarkan dan mendukung pelaksanaan Dekret Presiden. 3. KSAD meminta kepada seluruh anggota TNI AD untuk melaksanakan pengamanan Dekret Presiden. 4. DPR pada tanggal 22 Juli 1945 secara akumulasi menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan Undang-Undang 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh Dekret Presiden. Jadi, sehari setelah terjadinya Dekret Presiden, tepatnya pada tanggal 5 Juli 1959, Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno, dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Kemudian pada tanggal 10 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan kabinet baru, yaitu Kabinet Kerja. Pada kabinet ini tidak melibatkan para ketua partai besar, jadi kabinet ini disebut juga kabinet non-partai. Lembaga berikutnya yang dibentuk oleh Presiden Soekarno adalah MPRS yang diketuai oleh Hairul Saleh dan dibantu oleh beberapa wakil ketua MPRS. Untuk DPR, hasil pemilihan umum tahun 1955 tetap menjalankan tugasnya berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dengan syarat menyetujui segala perlombaan yang diajukan pemerintah sampai dibentuknya DPR baru, berdasarkan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1959. Selain itu, Presiden juga membentuk lembaga baru yaitu MPPR berdasarkan penetapan Presiden nomor 4 tahun 1962.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peta kekuatan politik nasional. Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959 sampai 1966. Adapun tugas Soekarno sebagai kekuatan politik nasional. Pertama, demokrasi terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil. Kedua, demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi parlementer atau liberal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Seiring dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin, maka ekonomi pun mengikuti sistem ekonomi terpimpin. Oleh karena itu, ekonomi terpimpin merupakan bagian dari demokrasi terpimpin, di mana semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan, sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat. Nah, langkah yang ditempuh pemerintah untuk menunjang pembangunan ekonomi ialah yang pertama, pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau bisa disebut dengan Bappenas. Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya, maka dibentuklah Dewan Perancang Nasional pada tanggal 15 Agustus 1959, dipimpin oleh Muhammad Yamin dan beranggotakan sebanyak 50 orang. Pada tahun 1963, Dewan Perancang Nasional diganti dengan nama Badan Perancang Pembangunan Nasional yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Langkah yang kedua yaitu penurunan nilai uang atau bisa disebut dengan devaluasi. Tujuan dilakukannya devaluasi adalah untuk membendung inflasi yang tetap tinggi, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah, sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Langkah yang ketiga yaitu kenaikan laju inflasi. Latar belakang kenaikan laju inflasi ialah yang pertama yaitu penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lainnya mengalami kemerosotan. Yang kedua, nilai mata uang rupiah mengalami kemerosotan. Yang ketiga, anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar. Dan yang keempat, pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada, sehingga pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah mengambil langkah devaluasi dengan menjadikan uang senilai Rp1.000 menjadi Rp1. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Yeni Farhatin. Yang keempat yaitu deklarasi ekonomi atau juga disebut dengan DEKON. Deklarasi ekonomi adalah deklarasi yang disampaikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963 di Jakarta untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme dan sistem ekonomi berdiri kari atau juga disebut berdiri di atas kaki sendiri. 5. Meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Sebagai langkah dari ekonomi berdiri kari, pemerintah berusaha membangkitkan sektor agraris yang menjadi ciri khas perekonomian Indonesia. Harapannya, hasil pertanian mampu diekspor untuk memperoleh devisa dan menyeimbangkan neraca perdagangan. Adapun kehidupan sosial budaya pada masa demokrasi terpimpin sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan. Pada bidang pendidikan, di masa demokrasi terpimpin diantaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak, seperti surat kabar, majalah, atau elektronik seperti radio, televisi, yaitu untuk mencapai komunikasi masyarakat yang sangat luas. Yang ketiga, bidang budaya.
Realisme sosialis sebagai doktrin komunis di bidang seni dan sastra diusahakan untuk menjadi doktrin di Indonesia juga. Akan tetapi, pelaksanaan doktrin tersebut lebih represif daripada persuasif, seperti adanya larangan bagi pemusik-pemusik pop untuk memainkan lagu-lagu ala imperialis barat. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dan selamat beraktivitas.